sekarang berlabuhnya kan ke internet, Nggih. ke Google ya, atau ke Iya, Pak. artificial intelligence. Kamu kehilangan seolah-olah itu bukan anakmu, itu anaknya Google kan gitu kan. Iya Nah, sih iya sih. kamu membuat wadah supaya bagaimana anakmu itu bisa berlabuh pada mamanya. Anak tidak butuh orang tua yang paling pinter, nggak butuh anak tua yang Mhm. paling pintar itu dia nggak butuh yang seperti itu. Ya, mereka butuh orang tua Yang selalu yang hadir ya, Pak. selalu hadir. Ya Allah. Mbak Nina bisa mempersiapkan di era digital ini bukan sekedar mengajari cara pakai teknologi, Mhm. tapi menanamkan jiwa yang bijaksana di baliknya. Karena di masa depan, anak-anakmu nanti mungkin teknologi akan makin pintar, makin Makin lebih canggih, iya lebih canggih lagi. tapi dunia tetap butuh manusia yang berhati baik dan Siap. berpikiran jernih. Saestu, Pak, bener saestu. Saudara-saudaraku, selamat sore. Kalau saya biasanya bagaimana perusahaan itu menangani karyawannya terutama yang Gen Z. Kemudian ada lagi beberapa anak Gen Z yang datang ke sini untuk berdiskusi dengan saya. Tapi kali ini rupanya bukan hanya perusahaan saja yang susah menghadapi anak-anak Gen Z, tapi merambat ke ibu-ibu muda yang punya masalah juga untuk mendidik anaknya yang baru, Gen Alpha. Saudara-saudaraku, di sebelah saya ada Ibu Nina. Selamat sore, Bu Nina. Sore, Pak Grego. Oke. Oke, silakan kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan bersama saya di sore hari ini, monggo silakan. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, telah, diundang dan, diluangkan waktunya sama Pak Grego untuk mendengarkan ya, apa ya, curhatan emak-emak ini Pak ceritanya Pak. Kebetulan kan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nina Kusuma Dewi. Saya seorang working mom, Pak. Saya selain di rumah jadi ibu rumah tangga, di kantor saya juga bekerja, di kantor seperti itu. Dan kebetulan saya punya 2 anak, Pak. 2 anak dengan jarak yang lumayan dekat. Yang anak pertama itu umurnya 10 tahun, anak kedua umur 7 tahun, Pak. Hmm. Nah, anak-anak sekarang itu kan akrab banget nih, Pak, sama gadget gitu, sama handphone. Itu dikit-dikit handphone, meskipun sebenarnya itu nggak lepas juga dari peran kita ya, karena tergantung seperti apa kita Hmm. mau membebaskan anak, dengan handphone-nya seperti itu. Tapi kalau kita mau membatasi sekarang kan seperti itu, nanti takutnya mereka juga nggak terlalu dengan dunia luar kan juga sudah secepat itu, Pak, seperti itu. Nah, ini yang problem pertama saya itu, bagaimana kita sebagai, ya bisa bilang mamah muda sih, Pak, ya, itu, menghadapi mendidik anak-anak dengan sudah era globalisasi, semuanya serba digital, serba gadget gitu, seperti itu, Pak. Dan biar mereka juga nggak terlalu gaptek juga, tapi juga tetap, dalam koridor seperti itu, Pak. Oke, Mbak Nina. Kalau kita bicara soal anak-anak Gen Alpha itu ya, maka kita bicara tentang generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan layar. Iya, betul, Pak. Ya, gitu ya. Iya. Nah, mereka itu belajar dari YouTube sebelum bisa membaca buku. Sudah belajar dari YouTube. Nggih. Bener kan? Bener ya, Pak. Nggih. Ya. Mereka Jelas. tanya ke Google sebelum bertanya kepada orang tua. Itu biasanya anak alfa seperti itu ya. Tapi sebenarnya apa? Bukan karena mereka itu tidak menghormati kita loh ya. Mhm mhm. Melainkan karena mereka itu lahir di ekosistem yang serba cepat dan instan. Kalau Iya. kita bedakan dengan waktu kita masih kecil, itu sudah beda banget. Iya. Ya, sudah beda banget. Nah, jadi apa tantangannya buat kita sebagai orang tua? Tantangannya adalah orang tua bukan untuk menandingi kecepatan mereka, tetapi untuk menjadi tempat berlabuh. Oke, siap. Nggih, Pak. Ya, Iya, Pak. biarlah Siap. anakmu itu sekarang berlabuhnya kan ke internet, Nggih. ke Google.
ya, atau ke Iya, Pak. artificial intelligence, kamu kehilangan seolah-olah itu bukan anakmu, itu anaknya Google kan gitu kan. Iya Nah, sih iya sih. kamu membuat wadah supaya bagaimana anakmu itu bisa berlabuh pada mamanya, Hmm, gitu ya. iya. Nah, karena apa? Google itu punya banyak jawaban, ya, dan tidak pernah dimarahin. Bener bener. Iya, Tapi Pak. kalau yang ngomong ibunya, ngomongnya nadanya nggak enak didengar oleh mereka, karena ibunya jengkel, Iya, Pak, nggih. ya. Nah, Google mungkin punya banyak banyak jawabannya, tapi hanya orang tua yang bisa memberi makna pada jawaban itu, ya. Nggih Saya nggih. tadi ngomong, kalau mereka ngomong soal cinta misalnya gitu ya, di internet banyak soal cinta itu bagaimana ya. Mhm. Tapi orang tua bisa memberi makna jawaban itu sebetulnya, ya. Hanya orang tua yang bisa belajar bagaimana cara mendapatkan cinta yang bijak dan empati yang bagaimana. Karena Google itu mesin. Mhm. Oh, Dia iya. nggak ngerti Iya. empati itu apa, ya. Nggih. Karena itu mesin, nggak bisa empati itu apa. Nah, misalnya lagi, bukan cinta lah, mereka lagi belajar soal sains misalnya gitu ya. Nah, ketika belajar soal sains kita bisa masuk sebetulnya ke dalam mereka ya. Mhm. Wah hebat ya misalnya ngomongnya begitu. Wah hebatnya kamu sudah tahu tentang bla 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 gitu. Ya, tapi menurutmu kenapa Tuhan menciptakan alam seperti itu? Nggih. Ya, supaya masuk kamu ke situ ya. Nah, pertanyaan seperti itu membangun dialog ya. Kalau hanya di Google kan Komunikasi, itu nggih. aja. Iya. Tapi yuk memberikan pancingan supaya mereka itu bisa masuk ke kamu ya. Mmm. Jadi kuncinya adalah membuat bagaimana anak itu bisa berdialog dengan kita, bukan debat, ya, bukan debat, Mhm tapi mhm. berdialog. Nah, Komunikasi ada ya, Pak? 3 hal, Mhm. kuncinya ada 3 hal. Yang pertama apa? Jadi teman belajar, Mhm. ya. Ibunya itu jadi teman belajar, bukan sebagai pengawas. Dan jangan buru-buru menghakimi anak saat anak itu terlalu lama di gadget. Tapi ajaklah mereka bicara apa yang sedang ditonton. Oh, Ya. iya. Nah, contohnya begini. Saat kita melihat anak itu menatap layar terus-menerus, Nggih. jangan langsung berkata, "Main HP terus, matikan." Seperti itu, Iya jangan. iya. Itu pantangan ya. Seringnya seperti itu, Nah, Pak. itu pantangan, tidak boleh seperti itu, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Coba dekati mereka dan tanya dengan nada penasaran, "Kamu lagi nonton apa sih?" Misalnya Lihat gitu ya. apa gitu ya, Pak? "Lihat apa?" Gitu. "Kok kelihatannya seru banget?" Gitu. Nah, setelah begitu kan tentunya anak akan cerita, ya. Anak mulai cerita dengan tanyamu seperti itu. Mhm mhm. Nah, ketika anak itu mulai cerita, dengarkan dulu, sabar, nggak usah menghakimi, ya. Baru setelah itu Mmm, kita bisa mhm. baru bilang, "Wah, videonya keren ya." Ya, tapi gimana kalau habis ini kita nonton bareng yang lain? Oh, iya. Atau bantu mama di dapur sebentar aja, oke? Iya, masuk sih, Pak, masuk, nggih. Ya, Iya. ya dengan Mhm. demikian anak itu tidak merasa Mhm. direcoki, malah karena ada kebersamaan, ada dialog bersama, Iya iya. seolah-olah ibunya tidak melarang, mereka mau membantu Anda. Tuh. Nah, Mhm. dengan cara itu anak merasa ditemani, ya, bukan diawasi dan akhirnya lebih mudah diajak bicara. Itu yang Mhm pertama, mhm. ya. Lalu yang kedua, masuklah pada keingintahuan mereka. Mereka itu ingin tahu apa sih, gitu. Ya, Mhm. anak Gen Alpha senang eksplorasi, Iya, heeh, iya bener, senang Pak. eksplorasi. Nah, jadikan rasa ingin tahu mereka itu sebagai jembatan komunikasi, ya. Misalnya anak-anak tiba-tiba bertanya, "Mah, kenapa langit warnanya biru ya?" Contohnya begitu ya. Nggih. Nah, biasanya kita langsung jawab, "Karena pantulan cahaya matahari." Kalau secara sains ngomongnya Iya. begitu toh. Nah, selesai, habis itu ibunya selesai karena itu ada pantulan dari sinar matahari, titik.
Nah, tapi anak Gen Alpha itu bukan cuma tahu jawaban ya. Mereka ingin terlibat dalam proses berpikirnya. Mereka itu ingin eksplorasi ya, ingin terlibat, cuma Iya. jangan berjamaah, oh karena itu karena pantulan cahaya titik, tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bisa balik bertanya, begini, nah menurut kamu kenapa sih biru? Ya, Iya iya iya, iya. ada ide enggak gitu loh. Nah coba dia ditanya, dia Iya. ingin eksplorasi, Oh iya, Pak, jangan iya iya. dijawab titik, angin berkelanjutan, ya. Biarkan dia menebak dulu, ya. Meskipun jawabannya ngawur, misalnya karena jicet Tuhan mah gitu. Nah, ngawur kan Iya itu iya. ya. Nah disitulah kita bisa bertanya bersama lalu nyambung. Iya, oke, Pak. Bisa jadi ya, tapi sebenarnya karena cahaya matahari itu punya banyak warna. Dan yang paling kuat dipantulkan ke mata itu adalah warna Biru. biru. Gitu loh ya. Iya iya, siap. Nah, sekarang yang penting setelah itu Gabena tambahkan sedikit refleksi. Jadikan hal Maksudnya? yang indah di dunia ini kadang muncul karena pantulan cahaya. Seperti kebaikan hatimu. Bisa membuat dunia orang lain itu jadi lebih terang. Kasih refleksi Iya yang iya iya. seperti itu. Ada Ya, unsur kehidupannya ya, Pak. ya masukkan seperti itu. Lah itu nggak ada. Di mesin Di tidak gadget, ada. ya. Itu yang bisa ngomong ibunya seperti itu. Iya, Oh, iya. ada maknanya seperti itu, ya. Oh iya Lah iya, itu benar benar, tadi Pak. contoh yang sederhana. Bagaimana rasa ingin tahu anak itu, Anda menjadi jembatan komunikasinya. Bukan sekedar pelajaran sains yang mereka pelajari, tapi juga momen kedekatan hati antara orang tua dan anak. Bangun bonding gitu ya, Pak, ya? Nah, gitu. Satu lagi, yang ketiga adalah hadiahkan waktu. Ya, kasih hadiah waktu bukan hanya nasihat, ya. Kadang yang anak butuhkan itu bukan jawaban, tapi keberadaan kita yang penuh perhatian. Ya, sekali lagi, hadiahkan waktu. Karena keberadaan kita itu perlu penuh perhatian itu tadi. Dan pada akhirnya, anak tidak butuh orang tua yang paling pinter. Nggak butuh anak tua yang paling pintar itu, dia nggak butuh yang seperti itu. Ya, mereka butuh orang tua yang selalu hadir. Oh, ya Allah. Aduh, itu nandes banget, Pak. Ya. Nah, dari kehadiran itulah tumbuh kepercayaan. Dan dari kepercayaan tumbuhlah keterbukaan. Ya? Iya, Pak. Kalau Siap. anak sudah terbuka, jadi nggak ada sekat lagi. Bener. Ya, nggak ada sekat lagi, keterbuka. Membangun dialog yang baik. Misalnya begini, anak pulang sekolah dengan wajah murung. Kadang-kadang kita lihat itu. Ya, kita mungkin tergoda lalu menasehati. Sudah, jangan sedih, belajar lebih giat aja. Itu bukan yang mereka butuhkan, itu nasihat. Ya, tapi yang ia butuhkan kalimat itu cukup begini. Cukup duduk di sampingnya, ya kamu duduk di sampingnya. Kalau mungkin kamu cerita pada mama, kadang 5 menit bersamaan dengan tulus yang lebih menyembuhkan daripada 100 kata nasihat. Kamu udah percuma dengan 100 kata nasihat. Iya. Kamu duduk sambil ngomong-ngomong yang enak, begitu. Itu yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar nasihat. Ya. Iya, Pak. Iya. Ya. Bener-bener, Pak. Terus. Itulah yang saya sebut tadi dengan menghadiahkan waktu. Bukan kata-kata. Gitu. Iya. Jelas? Siap. Iya, Pak. Itu banget. Masuk banget. Terus yang selanjutnya, Pak, kadang kan kalau itu tadi HP terus gitu. Terus bagaimana cara kita menegur gitu, Pak? Biar mereka juga nggak merasa disalahkan terus, nggak merasa kok aku nggak dikasih kesempatan gitu, Pak. Seperti itu gimana, Pak? Ya. Anak alfa itu nggak mau ditegur. Kamu bisa menegur dengan kata-kata yang beda.
Ya, kalau kita menegur gen alfa, kita harus ingat cara mereka memproses emosi. Ya, memproses emosi berbeda dengan generasi kita. Ya, dulu terbiasa menerima teguran sebagai bentuk kasih sayang. Mmm, Ya, maksudnya orang tua menegur itu kan bentuk kasih baik, sayang. nggih, Ya, tapi bagi mereka teguran itu sering terasa seperti penolakan pribadi. Beda. Ya, kalau dulu tuh orang tua tuh menegur sebagai kasih sayang, sekarang penolakan pribadi begitu loh. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. mhm, Kuncinya itu. nggih, Ada beberapa hal. mhm, Pertama, pisahkan dulu perilaku dari identitas. Perilaku dari identitas. perilaku dari Jangan bilang identitas. kamu malas, tapi ubahlah kata-kata kamu malas itu menjadi tadi mama lihat kamu belum mengerjakan tugas. Oh, iya. Ada yang bikin kamu malas. Mmm, nggih, Ya. masuk sih, Pak. Nah, Iya. kalimatnya sama menegur. Bener, Ya, kalimatnya sama lebih menegur, enak yang tapi kedua. yang satu menyerang, yang satunya mengajak bicara. Iya, lebih enak yang kedua sih, Pak. Gitu ya. Nggih, Lah itulah caranya bicara. Lalu, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan dulu empati sebelum mengoreksi. Kamu harus berempati dulu sebelum kamu mengoreksi mereka. Misalnya, anak membantah. Jangan langsung disalahkan. Ya, jangan langsung. Tahan sejenak dan tanya. Tahan, sabar. Kamu tanya, susah. nak, kamu kelihatannya kesel banget sih. Ada yang bikin kamu marah, Oh, ya? Apakah ada yang bikin kamu marah? Kamu kelihatannya kesel banget sih. Ya, nah dengan begitu anak merasa didengar. Barulah kita bisa berkata, mama ngerti kalau kamu jengkel. Ya, dengan kata-kata itu. iya. Tapi caramu bicara barusan kurang sopan. Nah, itu yang membuat teguran terasa adil dan membangun. Iya sih, Pak, Bukan lebih enak. menjatuhkan. Nggih. Iya, bener. Ya, Nggih, leres, Pak. ya seperti bukan menjatuhkan, itu membangun. Gitu, bagi mereka itu bisa diterima dengan kata-kata seperti itu. Satu lagi, Mhm, yaitu beri ruang untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Ya, anak gen alpha tidak tahan dikritik di depan orang lain terutama. iya. Oh, iya, Pak, nggih. Ya, jadi Iya, kalau mau menegur, mhm, lakukan secara pribadi. bener, Pak, nggih. Ya, jangan di depan teman-temannya. Anda katakan, mama ngomong berdua aja ya, Heeh, gitu loh ya. Bukan karena marah, tapi karena mama sayang. iya bener. Begitu kita harus juga bisa menjaga martabatnya. Dia akan lebih terbuka dan mau berubah. Mhm. Dan yang paling penting apa? Teguran itu bukan akhir dari kasih sayang. Tapi justru bentuknya, lalu bentuknya bagaimana? Kadang kasih sayang itu tidak selalu terasa lembut. Ada kalanya kasih sayang itu harus diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menegur, mengingatkan, bahkan membatasi. Karena justru dari sinilah anak belajar arah dan nilai hidup. Oh, iya. Gitu. Jadi kamu juga jangan takut untuk menegur, ya, menegur, tapi dengan cara yang Nggih. menurut Elegan ya, Pak, ya? ya. Jadi begini loh ya. Saya sudah ngomong berkali-kali. Gayamu menegur. Itu menegur anak Gen Z Mhm, sama menegur adikmu itu sudah beda. Ya. Jadi kalau kamu menegur anakmu, mhm. itu pakailah bahasa mereka, bukan Mmm, bahasa adikmu atau bahasa kakakmu atau bahasa kakekmu. Beda, pakai bahasa mereka. Mereka itu nggak mau disalahkan. Mereka itu suka bereksplorasi. Jadi jangan iya. dibatasi masalah itu. Ya. Nah, kalimat yang katakan itu ingin menegaskan bahwa menegur bukan berarti berhenti mencintai, Mmm, ya. Tapi justru cara lain untuk mencintai. bener, iya, oke. Cara lain untuk mencintai. Iya. Sayang tidak hanya
diapresiasikan melalui pelukan, hadiah atau kata yang manis, tapi juga lewat tindakan orang tua yang berkata, "Kamu salah, tapi mama sayang kamu kok, dan mama ingin kamu belajar dari ini." Siap, not Mbak, not. Yang tadi sih lebih ke quotes-nya teguran adalah bentuk lain dari menyayangi itu tadi ya, Pak, Iya. ya? Jadi bentuknya di sini Mhm. artinya adalah manifestasi wujud nyata dari cinta yang bertanggung jawab, Iya iya. kasih yang sejati, ya, dan tidak memanjakan tetapi menuntun, ya. Siap siap, Pak. Terima Jadi kasih banget, Pak. Itu bagus banget. ya, Terus jadi anakmu itu tidak membiarkan anak itu berjalan ke arah yang salah hanya demi menjaga perasaan sesaat, ya. Dengan kata lain, teguran adalah cinta yang punya keberanian. Gitu ya. Nice nice. Dan kamu Pelajarannya bisa penting menutup banget, Pak, pembicaraan nggih. begini misalnya. Dengan kalimat yang sederhana. Mama tahu kok kamu itu anak baik. Ya. Yuk kita perbaiki sama-sama. Karena bagi anak zaman sekarang ini, cinta itu tidak mereka rasakan dari banyak kata. Mereka tidak merasakan cinta makin mama bicara makin banyak itu cinta pada saya. Tidak. Tapi dari cara kita yang hadir, ya, bahkan ketika mereka sedang memerlukan apalagi. Malah dibilang cerewet nanti ya, Pak, ya? Ya, jangan banyak kata-kata. Mereka butuh kehadiran di saat-saat mereka itu sedang bingung atau membutuhkan Iya iya. cinta dari seorang ibu, dari orang tuanya. Siap. Apa sih, Pak, itu pelajaran banget. Terima kasih banget, Pak. Terus selanjutnya kan gini, Pak, anak-anak itu kan karena itu tadi dari lahir aja sudah ada gadget gitu. Terus perkembangannya ke sini itu kira-kira apa aja persiapan yang harus kita persiapkan ke anak-anak untuk menghadapi era digital yang semakin cepat, semakin menggila seperti ini, Pak? Ya. Kamu termasuk Gen Y ya? Saya Gen Y, iya Pak, benar Gen Y. Ya, Gen Y, terus Gen Z, terus Gen Alpha Alpha ini ya. Y. Zamanmu dulu, orang tuamu dulu, ya, menyiapkan kamu itu dengan ilmu dan sopan santun, ya, ilmunya ini, tata kromonya seperti ini, ya kan? Ya. Sekarang kita juga harus menyiapkan mereka dengan kompas moral dan emosi. Maksudnya apa? Supaya tidak tersesat di dunia digital yang penuh cahaya tapi kadang menyesatkan. Itu yang penting ya. Pertama apa? Karakter yang kuat. Ya. Sekarang anak itu bisa membandingkan hidupnya dengan jutaan orang lewat satu geseran jempol. Iya. Ya, atau dengan scroll gitu ya. Melihat temannya HP-nya baru. Lihat temannya traveling, ya. Atau kalau mungkin sudah ada gede lagi kok followernya banyak, pengikutnya banyak, ya. Mereka merasa langsung, waduh aku ini kurang gitu. Aku ini kok kalah ya dengan teman-temanku yang lain. Mereka followernya banyak, aku cuma sedikit. Nah, dari situlah peran kita sebagai orang tua untuk menanamkan keyakinan. Ya, keyakinannya bagaimana? Bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kamu punya. Tapi dari mana kamu jadi. Ya, sekali lagi, kebahagiaan itu bukan dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa kamu jadi. Jadi orang, jadi anak pandai, jadi banyak manfaat bagi orang lain. Itu jadi macam. Oh iya. Yang saya maksud itu dari pribadi seperti apa kamu tumbuh dan terbentuk. Ya. Jadi di sini bukan berarti menjadi seorang yang sukses secara materi loh ya. Bukan wah orang kaya itu jadi orang gitu. Enggak.
tapi menjadi manusia yang berkarakter, beriman, dan punya nilai hidup yang jelas. Misalnya apa? Anak boleh punya banyak uang, Mm-mm. gadgetnya baru, Mm-mm. atau popularitasnya tinggi, ya. Itu semua apa? Yang dia punya. Tapi yang jauh lebih penting adalah siapa dia jadi setelah memiliki itu semua. Hmm. Oke. Yeah. Ya, sekarang begini, Mm-mm. masih. Apakah dia jadi sombong atau tetap rendah hati? Oh, ini di situ ya? Iya, Oh. apakah dia jadi orang yang peduli atau hanya ingin dikagumi? Mm-mm. Nah, jadi perannya Tujuannya jadi ya, itu Pak, ya. tadi itu. Jadi makna kalimat itu adalah ukuran keberhasilan sejati itu, ya, bukan di tangan yang menggenggam, Mm-mm. tapi di hati yang berkembang. Yes, I see. Iya, Pak. Dengan kata lain, apa yang kamu punya menggambarkan harta, sementara siapa kamu jadi menggambarkan jiwa. Apa yang kamu punya menggambarkan hati. Jadi yang penting bukan hartanya di sini, ya. Siapa kamu jadi menggambarkan jiwa itu. Jiwanya, iya. Dengan demikian, tugas orang tua adalah membantu anak menjadi manusia yang utuh. Bukan hanya manusia yang punya banyak macam-macam. Iya. Manusia yang utuh. Lalu yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Kenapa? Karena gen alfa itu sering kecewa karena postingannya sedikit like-nya. Oh iya. Atau komentar temannya yang menyakitkan. Iya. Ya, apa? Ya, kadang-kadang temannya komentarnya nggak enak. Iya, benar. Dibaca, apalagi didengar. Nah, dengan demikian tugas orang tua itu wajib untuk ajak bicara mereka. Kamu juga bisa memberikan refleksi misalnya. Coba pikir, apakah kamu buat konten supaya disukai orang atau supaya orang dapat manfaat? Benar. Oh ya, tujuannya ya, Pak ya. Ya, itu kadang-kadang begini. Cari popularitas atau mencari supaya konten-kontennya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Katakan pada anak-anak, kalau cari popularitas itu gampang. Tapi untuk bermanfaat bagi orang lain itu yang susah. Itu susah aja. Ya? Iya, Pak. Nah, benar itu. Walaupun satu orang itu sudah mau membaca dan dia menyukai, bahkan dia bertanya, itu namanya sudah berhasil. Nggak usah 100 orang, satu orang saja. Daripada popularitas, tapi nggak bermanfaat. Iya, benar, Pak. Ya. Penmanfaatannya. Nah, contohnya apa? Coba anakmu diarahkan membuat video-video yang edukatif misalnya. Konten-kontennya itu edukatif. Tapi memang edukatif biasanya view-nya cuma sedikit. Iya. Agak membosankan ya. gitu, Pak ya. Kita bisa bilang, mungkin yang nonton sedikit, tapi siapa tahu satu orang yang nonton itu terbantu. Terbantu, bener. Yeah. Oh iya. Itu sudah luar biasa. Ya. Iya. Ya, mungkin yang nonton kita ini cuma sedikit. Ya. Tapi kalau ada yang orang merasa terbantu, saya sudah merasa sukses di situ. Terutama saya sih, Pak. Saya senang banget ini, Pak. Banyak banget pelajarannya, bener banget, banyak benernya, Pak. Ya. Banyak benernya. Jadi dengan begitu ya, anak bisa belajar bahwa nilai itu tidak ditentukan oleh angka digital. Bener. Tapi oleh niat dan dampaknya yang nyata. Iya, bener, Pak. Masih satu lagi. Yang ketiga adalah kearifan digital. Kearifan digital? Digital. Oh. Sekarang apapun ya yang diunggah oleh anak-anak itu bisa viral. Baik kontennya itu baik atau kontennya itu buruk. Nah, kearifan digital yang dimaksud di sini adalah kita sebagai orang tua perlu mengajarkan bahwa apa yang kamu upload di internet bisa jadi jejak yang tidak bisa kamu hapus. Hati-hati. Iya benar. Ya, itu jejaknya nggak bisa dihapus. Yang di situ ya. Contoh konkret, kalau anak ingin ikut tren TikTok yang menyinggung orang, menyakiti orang lain, nah itu jangan. Langsung dilarang keras kalau yang itu. Ya, kadang-kadang kan
Itulah kearifan digital Iya, itu tadi bener, situ Pak, ya. bener. Tanya dulu, kalau video ini dilihat guru kamu atau kakek kamu atau nenek kamu atau siapa aja, kamu masih bangga nggak Mhm, dengan videonya yang kamu upload itu? nggih. Nah, itu kemudian membuat anak itu selalu berpikir, bukan takut, ya. Dan pelan-pelan mereka belajar bahwa kebebasan digital itu tetap perlu dan harus tanggung jawab. Harus tetap dipilah ya, Pak, ya? Dipilah Ya, nggak semuanya, nggih. jadi Mbak Nina bisa mempersiapkan di era digital ini bukan sekedar mengajari cara pakai teknologi, Mhm. tapi menanamkan jiwa yang bijaksana di baliknya. Karena di masa depan, anak-anakmu nanti mungkin teknologi akan makin pintar, makin canggih, Lebih canggih lagi. tapi dunia tetap butuh manusia yang berhati baik dan Siap. berpikiran jernih. Saes tuh, Pak, bener saes. Leres, Pak, leres. Bener, Pak, bener banget. Nah, selanjutnya nih, Pak, mereka kan di masa sekolah nih ya, apalagi akhir-akhir ini itu kayak bullying gitu, Pak. Wow. Itu tuh, marak banget kayaknya, Pak, dan bahkan banyak yang, sampai sampai gitu kan, sampai itu, kalau menurut Pak Grego, bullying di era sekarang itu sekejam apa, Pak? Ya, kalau kita bicara soal bullying ya, Iya. sebenarnya yang menakutkan bukan hanya luka di tubuh, tapi luka di hati yang tidak kelihatan. Ya, Iya. sampai tadi orang itu kan Iya, ada lukanya karena terlalu dalam di hati. Nah, dulu bullying. bullying itu hanya terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Zaman saya dulu itu. Ya, tapi sekarang lewat jalannya apa? Jari dan layar. Jalar, iya. Ya, lewatnya jari dan layar Nggih, gitu nggih. sekarang ya. Anak bisa disakiti tanpa suara. Bener, Pak. Aduh, sedih, Lewat Pak. komentar atau ejekan Iya. atau pengabaian di dunia maya itu sudah sangat melukai hatinya. Iya, bener. Ya, dan yang lebih menyedihkan apa? Kadang pelakunya tidak sadar bahwa yang dilakukan sudah melukai orang lain. Ya, menurut saya bullying itu muncul karena satu hal. Apa itu? Hilangnya rasa empati. Iya, bener, Pak. Nggih, iya. Ya, anak tidak lagi diajarkan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu. Iya. Ya, Nggih. waktu nulis menyakiti atau tidak itu nggak dipikir. Nggih. Karena anak sekarang tuh empati itu jarang diajarkan. Nah, mereka itu diajari untuk pinter, ya diajarkan untuk pintar, tapi lupa diajarin untuk peka. Leres, Pak. Iya. Peka terhadap perasaan orang lain itu bagaimana? Karena sekali lagi, ya dunia maya itu mesin yang ngatur, nggak punya perasaan, nggak punya hati, ya di situ loh, ya. Maka peran kita sebagai orang tua dan sekaligus para pendidik ya, para guru misalnya, adalah menunjukkan empati itu sejak dini, gitu ya. Ya, misalnya kalau anak mengejek temannya jangan hanya bilang jangan gitu loh, itu jahat. Boleh, gitu. Nggak boleh. Tapi ajalah mereka berpikir, namanya sekali lagi anak Gen Alpha. Iya. Ya, coba bayangin kalau kamu diajak seperti itu rasanya gimana? Iya, ya dibalik seperti itu. Iya, dibalik ya. Nah, saya yakin dengan begitu anak belajar bukan karena takut dihukum, tapi karena belajar melatih memahami hati orang lain. Dan melatih kepekaan itu ya, Pak ya. Ya. Dan satu hal lagi, bullying itu tidak akan berhenti hanya dengan peraturan. Kamu nggak boleh bullying. Gitu. Nggak boleh bullying gitu, Pak ya. Ada Stop poster-poster bullying, gitu. Nggak boleh. Itu bukan hanya berhenti karena peraturan, tapi dengan keteladanan. Bener. Kasih keteladanan. Iya. Kalau anak melihat kita sebagai orang tua bisa menghargai orang lain, bisa meminta maaf, bisa menahan diri, mereka akan meniru tanpa disuruh. Itu tugasnya orang tua seperti itu. Sekali lagi peran orang tua tetap ini ya, Pak ya.
Jadi bagi saya anti bullying, Iya. anti bullying itu bukan sekedar kampanye, Mm-mm. tapi panggilan hati kita untuk Iya, mengembalikan manusia itu kepada rasa kasih. bener manusiawinya Ya, karena apa? Karena sekarang ini dunia itu semakin keras. Ya, anak-anak butuh bukan hanya kekuatan otak saja, tapi juga kelembutan hati. hati. Nggih. Ya, lalu bagaimana kalau anak kita yang dibully? Mhm. Reaksi pertama kita ya pasti marah sih. Anaknya Iya, dibully pasti marah iyalah, sih, gitu ya. orang tua mana ya, Pak, ya? Nah, apakah kita dan rasanya ingin menegur si Si pelakunya pelaku itu dia lagi. atau mendatangi ke Mhm, sekolah mhm. atau apa? Ngomong sama Iya, gurunya dan langsung ke sebagainya, dari ya. Nah, tapi langkah yang paling penting bukan itu dulu, melainkan mendengarkan. Mendengar dan dari mana? Dari anak. Mhm, Peluk anak kita, mhm, anaknya dipeluk dan katakan dengan lembut, "Mama ingin dengar ceritamu langsung dari mhm, kamu. mhm. Kamu dibully apa? Ya, Nggih. kamu nggak sendiri kok. Mama ada di sini." Iya. Ya, Nggih, itu nggih. perinting saya. Bener, Ya, Pak, kamu bener, nggak Pak. sendiri kok. Mama ada di sini, Mhm, dampingin kamu. Kadang anak yang dibully itu tidak butuh solusi cepat ya. Dia hanya ingin tahu bahwa masih ada tempat yang aman untuk menangis tanpa dihakimi. sekali lagi kehadiran tuh ya, Pak, ya, kehadiran kita yang aduh saya juga merinding. Ya, itu loh, tempat aman untuk menangis dan tidak dihakimi. Dia Di butuh yang rumah, seperti itu. iya, rumah orang tua ya, Ya, Pak. nah, kamu nggak punya alasan, nggak boleh punya alasan. Saya sudah kerja 8 jam dan acaramu itu kan di kantor, bukan di rumah. Mhm. Kamu harus bisa bagi acaramu di rumah apa? Sayangi anak. Iya, Pak. Nggak ada waktu lalu marah-marah begitu. Sudah capek ibu di kantor, kamu bikin kesel ibu gitu. Nggak boleh yang Aduh, seperti itu. iya, ketampar saya. Ya, nah, anak nggak butuh dihakimi. Sudah dihakimi di medsos, sudah dibully di sekolah. Mhm, mhm. Sekarang minta tempat Butuh untuk tempat aman ya, Pak. tempat aman. Ya, yang nggak dihakimi. Sampai rumah masih dihakimi Mhm, lagi. mhm. Kasihan lah. Nggih, nggih. Nah, contohnya ya misalnya anakmu pulang sekolah dengan wajah yang murung gitu ya. Lalu dia pelan-pelan bercerita, tadi aku diajak teman-teman di sekolah. Misalnya apa? Karena badanku gemuk, kayak karena Mhm, apa, mhm. kayak karena apa, Karena kayak gitu. hitam, karena ini Nah, gitu, misalnya Pak. begitu. Ya, kamu jangan langsung berkata, "Sudahlah, anggap saja itu angin lalu," Baper gitu. kamu gitu ya. Ya, jangan ngomong gitu. Mereka tuh butuh butuh didengarkan dan butuh butuh apa? Kasih sayang. Kalau kamu ngomong itu kenapa? Anggap aja angin lalu gitu. Kalimat itu malah membuatnya merasa sendirian. Yang bener kan? Ya bagaimana? Katakanlah, mama itu ngerti. Mhm. Rasanya pasti sakit hati. Tapi kamu nggak salah sih, karena mereka yang mengejek itu belum belajar menghargai seseorang. Mhm. Ya, Iya, iya. katakan gitu. Iya. Karena yang mengejek itu belum ngerti sih apa sih artinya menghargai seseorang itu bagaimana. Nah, diharapkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu atau kamu bisa membuat kalimat yang lain, ya, ini bisa mengembalikan harga dirinya. Kepercayaan dirinya juga Ya, ya, Pak, ya. kamu harus bisa mengembalikan harga dirinya. Walaupun masih kecil, dia Mhm. juga punya harga diri. Iya. Ya, bukan sekedar menenangkan, ya, kamu nggak menenangkan. Nah, setelah itu apa? Bantu dia untuk berani bicara dan mencari bantuan. Misalnya, ajak anak ke guru Mhm. dan katakan di depan anak, kami ingin menyelesaikan dengan baik-baik supaya semuanya baik dan anak bisa belajar menghormati satu dengan yang lain. Ya,
itu merasa kamu bisa membantu anakmu, mengatakan kepada guru-guru apa namanya? Guru kalau di sekolah itu apa namanya? Guru yang ngurusi murid-murid itu. Guru BK itu ya, Pak, ya? BK, guru BK ya. Nah, dengan cara itu saya berharap bahwa anak bisa belajar bahwa menegakkan kebenaran itu tidak harus dengan kekerasan. Ya, dan yang terakhir, bimbinglah anak itu untuk memaafkan. Ya, ajari anak itu untuk bisa memaafkan. Bukan karena pelakunya pantas dimaafkan ya, tapi karena hati yang dendam tidak pernah akan damai. Ya, kalau Anda tidak bisa Iya memaafkan, sih. termasuk Iya, Pak. kamu kalau Bener. punya musuh, kamu akan dimusuhin orang, kalau kamu tidak bisa memaafkan, Iya. maka itu akan dendam itu tidak Bener, akan Pak. bisa hilang. Ingat terus ya, Pak, ya? Ya. Betul diinget. Ajari anak kamu itu supaya belajar memaafkan, supaya dia tidak dendam. Itu loh. Iya. Ya. Nah, katakan pada mereka, ngomong terus. Kamu hebat, Nak, itu. Iya. Kamu tidak membalas dengan marah, tapi dengan kebaikan. Karena dia sudah bisa memaafkan. Nah, jadi kalau anak kita dibully, ya, tugas kita bukan hanya melindungi tubuhnya, tapi juga menyembuhkan jiwanya. Karena suatu hari nanti, luka itu bisa menjadi kekuatan asal disembuhkan dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Iya, iya. Bener, Pak, bener. Yang terakhir nih, Pak, caranya untuk membentengi anak biar mereka gak dibully, atau kalau nggak mereka dapat bullying itu harus bagaimana mereka seperti itu, Pak? Terutama menurut saya adalah kuatkan Orang mentalnya tua. dia. Ya, Iya. ajari anak itu menjadi peka. Ya, supaya apa? Dengan Empati itu ya. ya, Menumbuhkan empati, karakternya dibentuk ya. Jadi anaknya dibentuk. Kalau ada dibullying, sabar. Karena apa? Orang nggak ngerti perasaan orang lain. Maafkan saja. Ya, bahwa dibully, kalau sedang dibullying itu juga nggak enak. Pada suatu saat orang akan dibalas jadi bullying lagi. Itu dia. Dibentengi saja anakmu supaya kalau dibully itu ya sudah, itu hal yang cukup di situ aja ya. Karena orang yang bully, yang membuli itu nggak ngerti. Berarti anda kalau dia bisa memaafkan, berarti kamu di atas mereka. Di atasnya aja. Tuh. Siap. Terima kasih sekali, Pak. Ini dari pertanyaan awal sampai terakhir itu daging semua, Pak. Itu semua pelajaran semua ngena banget di saya. Terima kasih banget sudah dikasih pejangan ya, Pak ya. Kayak dari orang tua ke anak seperti itu. Terima kasih Pak Erigo semua atas semua pelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, saudara-saudaraku, bullying memang bisa meninggalkan luka, tapi jangan lupa, cinta juga bisa meninggalkan bekas. Hanya bedanya, bekas cinta itu adalah menyembuhkan. Tugas kita sebagai orang tua bukan sekadar membela, tapi mendampingi dengan hati. Karena anak yang merasa dicintai tidak akan hancur oleh ejekan. Dan anak yang belajar mencintai tidak akan tumbuh menjadi pelaku. Jadi mari kita di rumah ini, kita isi rumah kita dengan kasih, bukan amarah. Karena di sanalah lahir generasi yang kuat, bukan karena kebal luka, tapi karena tahu cara menyembuhkannya. Dengan apa? Adalah dengan cinta. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.